Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bilawida. Membahas mengenai penghasilan yang akan diterima PNS selalu jadi menarik buat teman-teman yang saat ini sedang mengincar posisi PNS, atau mungkin saat ini teman-teman di lulusan CPNS 2019 yang saat ini sedang memasuki tahap pemrograman dan mungkin masih penasaran atau belum tahu penghasilan apa aja yang akan kalian dapatkan. Kalau membahas gaji, itu pasti kalian sudah tahu semuanya. Nah, di video ini saya akan bahas tunjangan-tunjangan apa aja yang bakalan kalian dapatkan nanti ketika teman-teman sudah menjadi seorang PNS ataupun saat menjadi CPNS. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Terutama untuk kalian yang sedang mencari informasi seputar CPNS, baik itu seleksi CPNS maupun hal-hal lainnya seputar CPNS. Dan jangan lupa pula untuk kalian like dan share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Dan teman-teman, kita di sini memang akan membahas soal uang yang akan teman-teman terima ketika nantinya menjadi PNS. Tapi dalam hal ini saya tidak akan membahas soal gaji, karena soal gaji ini sudah banyak yang membahasnya. Di sini saya ingin membahas tunjangan-tunjangan apa aja yang mungkin nanti akan teman-teman terima, mulai dari teman-teman jadi CPNS, lalu kemudian teman-teman menjadi PNS. Oke, untuk tunjangan yang pertama, tunjangan yang akan teman-teman dapat adalah tunjangan suami atau istri. Tunjangan ini bagi kalian yang sudah menikah pastinya. Buat teman-teman yang masih jomblo, harap bersabar, karena teman-teman tidak akan kebagian jatah ini. Nah, untuk tunjangan suami atau istri ini besarannya adalah 5% dari gaji pokok. Jadi misalnya anggapan aja gaji pokok teman-teman adalah 1 juta, berarti untuk tunjangan suami atau tunjangan istri yang akan teman-teman terima yaitu sebesar 50.000. Nah, kira-kira seperti itu. Dan buat teman-teman yang misalnya suami istri ini PNS ya, berarti dua-duanya bukan berarti dapat tunjangan suami atau istri, tapi yang dapat hanya salah satunya aja. Jadi misalnya mau ditanggungkan ke suami atau tanggungan ke istrinya jika ini dalam kondisi dua-duanya adalah seorang PNS. Oke, selain dari tunjangan suami dan istri, juga teman-teman nantinya akan menerima tunjangan anak. Lagi-lagi buat teman-teman yang memang sudah menikah, sudah punya pasangan. Buat yang belum, silakan dicari dulu pasangannya, baru nanti bikin anak. Oke, untuk tunjangan anak sendiri besarannya adalah 2% dari gaji pokok. Jika tadi tunjangan suami atau istri besarannya adalah 5%, sedangkan untuk tunjangan anak ini besarannya hanya 2% saja. Tapi sudah cukup lah untuk beli susu anak ya. Lalu berikutnya tunjangan yang akan teman-teman dapat adalah tunjangan makan. Nah, untuk tunjangan makan ini dibagi lagi, besarannya tidak sama semua. Kalau tunjangan istri sama anak kan semuanya besarannya sama, 5% dengan 2%. Nah, untuk tunjangan makan ini itu dibagi-bagi lagi. Misalnya di sini untuk PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan 35.000 per hari kerja. Ingat, per hari kerja ya. Jadi kalau misalnya sebulan ada 20 hari kerja saja, maka 20 kali 35.000. Ini untuk PNS golongan 1 dan golongan 2. Lalu untuk teman-teman PNS golongan 3 itu mendapatkan Rp37.000 per hari kerja. Kalau tadi golongan 1 dan 2 itu 35.000, untuk golongan 3 mendapat 37.000. Dan selanjutnya adalah untuk golongan 4 mendapatkan Rp41.000 per hari kerja. Ya, tunjangan makan ini lumayan ya, tapi kalau misalnya banyak liburnya, dapatnya pun juga dikit ya. Termasuk ketika teman-teman cuti, itu teman-teman nggak dapat uang makan, artinya uang makannya dipotong untuk di bulan itu. Oh ya, perlu teman-teman ingat lagi, kalau misalnya tunjangan suami, atau tunjangan istri atau tunjangan anak, walaupun teman-teman masih CPNS, teman-teman juga akan mendapatkan tunjangan ini. Jadi nggak perlu khawatir, 1 tahun itu suami atau istri teman-teman tetap akan dihitung ya, dan jadi dapat tunjangannya. Begitu juga untuk tunjangan makan ini, walaupun teman-teman masih CPNS, teman-teman juga akan mendapat tunjangan makannya, dan jumlahnya itu full ya, full 100%, walaupun masih CPNS tidak 80% untuk tunjangan makan dan juga tunjangan suami ataupun tunjangan anak. Lalu juga ada tunjangan beras yang masih berkaitan dengan makanan. Yang tunjangan beras ini dapatnya 75.000 per bulan kalau salah ya, 75.000 per bulan. Dan ini juga akan teman-teman terima walaupun teman-teman masih berstatus CPNS. Untuk selanjutnya ada tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan ini
ada tunjangan yang diberikan untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Nah, misalnya jabatan ini seperti misalnya kepala subseksi atau dedikasi atau kepala kantor, artinya jabatan struktural. Namun ya saya tahu juga jabatan fungsional tertentu atau JFT untuk di jabatan ini juga akan mendapatkan tunjangan jabatan, seperti halnya saya di analis keimigrasian pertama itu juga dapat tunjangan jabatan ya. Dan untuk yang saya ini dapatnya 540.000 per bulan kalau salah ya. Dan pemberian tunjangan jabatan ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besarannya ya ini terendah 360.000 per bulan untuk eselon 4A, lalu berturut-turut mulai dari yang tertinggi ada 5.500.000 untuk eselon 1. Jadi tunjangan jabatan ini memang untuk teman-teman yang menduduki suatu jabatan ya. Lebih mudahnya itu biasanya untuk mereka yang berada di jabatan struktural. Tapi saya di JFT pun atau jabatan fungsional tertentu pun juga mendapatkan tunjangan jabatan ini. Tapi tunjangan jabatan ini hanya berlaku ketika teman-teman sudah dilantik di jabatan tersebut. Artinya untuk posisi CPNS ini tidak akan mendapatkan tunjangan jabatan karena CPNS itu belum menduduki posisi apapun, belum punya jabatan apapun. Nantinya teman-teman dilantik jadi PNS pun belum tentu akan mendapatkan tunjangan jabatan, kecuali nantinya akan dilantik lagi untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Misalnya di saya kemarin setelah saya dilantik jadi PNS, kemudian ada yang namanya uji kompetensi untuk jabatan saya. Nah, setelah saya lulus uji kompetensinya, baru kemudian saya dilantik lagi untuk menduduki posisi tersebut, yaitu sebagai JFT tadi. Baru kemudian tunjangan jabatan itu bisa saya terima. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah tunjangan kinerja. Nah, ini tunjangan kinerja ini yang paling biasanya paling mempengaruhi penghasilan kita tiap bulan. Karena besarannya itu biasanya lebih besar daripada gaji pokok yang kita terima tiap bulan. Dan memang besaran tukin ini berbeda-beda ya, tergantung kelas jabatan maupun instansi tempat teman-teman bekerja, baik itu instansi pusat maupun daerah. Nah, di Indonesia sendiri tunjangan kinerja terbesar itu diperoleh oleh PNS yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak yang di Kemenkeu. Tukin atau tunjangan kinerja untuk PNS di Direktorat Jenderal Pajak ini tertinggi hingga 99.720.000. Jadi di Dirjen Pajak tukinnya yang paling tinggi ada 99 juta dan tukin terendahnya 5.300.000. Ini yang paling rendah 5.300.000. Saya aja tukinnya cuma 4.500.000, tapi bukan cuma sih ini alhamdulillah saya bersyukur bisa dapatkan tunjangan kinerja segini. Dan memang ini biasanya itu dibagi per grade ya atau level-level jabatan tertentu. Teman-teman bisa mengecek grade-nya teman-teman tuh di peraturan instansi yang teman-teman ambil. Coba aja cek apakah di daerah teman-teman juga ada tukinnya atau enggak. Biasanya kalau sekarang sudah semuanya ada tunjangan kinerjanya kayaknya ya. Tapi memang besarnya beda-beda. Kalau yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan ini memang sangat besar ya. Seperti halnya tadi di Direktorat Jenderal Pajak kan besarannya udah ngeri-ngeri. Nah, untuk tunjangan kinerja ini juga bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman masih sebagai CPNS. Cuman besarannya hanya 80%-nya saja. Jadi ketika masih CPNS besarannya hanya 80%. Misalnya teman-teman ini tunjangan kinerjanya itu 1 juta per bulan, harusnya ketika fullnya 1 juta per bulan. Tapi ketika teman-teman masih menjadi seorang CPNS, yang teman-teman peroleh tiap bulannya adalah 800.000. Dan nantinya ketika PNS baru teman-teman akan mendapatkan tunjangan full 1 juta. Nah, sisa 200.000 ini apakah nanti akan akumulasi untuk dibayarkan ketika jadi PNS? Setahu saya enggak ya. Jadi memang haknya kalian tuh ketika jadi CPNS saya cuma 80% itu enggak ada nantinya misalnya 20%-nya nanti akan dikasih ketika teman-teman jadi PNS, enggak ya. Tapi memang hanya 80% itu aja ya. Oke. Ini tunjangan kinerja yang memang besarnya yang paling besar dan tunjangan lainnya, dan biasanya mengalahkan gaji. Seperti saya misalnya gaji cuma gajinya 2.500.000 untuk tunjangan kinerjanya hingga 4.500.000. Tapi ya, sekali lagi tergantung grade jabatannya teman-teman.
Lalu tunjangan selanjutnya mungkin teman-teman bisa terima bukan tunjangan ya seperti itu, tapi atau penghasilan lain lah seperti itu untuk perjalanan dinas. Nah, buat teman-teman yang nantinya bekerja, lalu mungkin nanti akan ada penugasan harus keluar kota, dan itu kan juga ada uang jalannya lah, atau uang transportnya atau uang hariannya buat teman-teman yang melakukan perjalanan dinas. Nah, ini biasanya juga jadi rebutan para PNS ya, karena lumayan bisa jalan ya, ongkirnya dibiayai ya, atau transportnya dibiayai, lalu ada uang hariannya pula. Jadi kan jadi penghasilan tambahan tiap bulan, dan penghasilan tambahan yang sah ya, dan halal pastinya kalau perjalanan dinas ini. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semuanya seputar penghasilan lain di luar gaji yang bisa teman-teman terima ketika teman-teman nantinya jadi CPNS maupun jadi PNS. Memang ada yang berlaku ketika teman-teman masih jadi CPNS, atau ada juga yang baru berlaku ketika teman-teman sudah menduduki jabatan tertentu atau sudah diangkat jadi PNS. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya ya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Billy Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.